Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jurnal praktikum yang akan kita praktekkan untuk minggu ini. Jadi ada acetaminophenum. Jadi sambil dicatat ya. Acetaminophenum itu nama lainnya atau sinonimnya atau persamaannya adalah paracetamol. Ibu ulang. Acetaminophenum itu sinonimnya atau nama lainnya adalah paracetamol. Nah, acetaminophenum 0,25 gram, kemudian saccharum lactis quantum statis. Quantum statis di sini artinya secukupnya. QS kepanjangannya quantum statis artinya secukupnya. Karmin ini sebagai korigen koloris atau untuk memberikan warna sebanyak 0,05 gram. Atau kalau kita jadikan ke miligram sama dengan 50 miligram. Ya. Misepak pulveris datalis dosis numero decim, artinya buat dan campurlah. Pulveris itu artinya adalah serbuk terbagi. Dicatat, pulveris itu adalah artinya serbuk terbagi. Sesuai dosis demikian sebanyak 10. STDD 1 pulp. Kepanjangannya Signa terdedie 1 pulveris atau pulveris unus pro rama 12 tahun. Nah, subskripsio, ingat kelengkapan resep. Ada subskripsio, inskripsio, invokasio, preskripsio, dan signatura. Subskripsio, dicatat, subskripsio adalah tanda tangan dokter. Apakah di dalam resep ini ada tanda tangan dokter? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kalian harus minta kepada pengawasnya. Pada saat jurnalnya nanti boleh dikerjakan. Ya. Subskripsio adalah para dokter, inskripsio adalah tanggal pembuatan resep. Ada di sini, makanya Ibu tulis di sini ada. Kemudian invokasio ada ya. Kemudian preskripsio ini invokasio ya. Ini resipe artinya ambillah. Itu invokasio, preskripsio. Ini preskripsio, kemudian ada signatura atau aturan pakai. Ya, jadi sudah lengkap ya ini kecuali subskripsio atau tanda tangan dokter itu tidak ada, nanti minta kepada pengawasnya. Kemudian monografi atau kelarutan dan khasiat. Nah, kita lihat di buku Farmakope Indonesia edisi ketiga, acetaminophenum itu tadi sinonimnya adalah paracetamol. Dicatat, acetaminophenum sinonimnya adalah paracetamol. Analgetikum. Nah, khasiatnya sebagai analgetikum dan antipiretikum. Analgetikum itu adalah pereda nyeri. Antipiretikum adalah pereda demam. Dicatat, analgetikum adalah pereda nyeri, antipiretikum adalah pereda demam. Jadi, obat acetaminophenum berkhasiat sebagai analgetikum atau pereda nyeri dan antipiretikum atau pereda demam. Sumbernya kita cantumkan. Kemudian di sini karmin sebagai korigen koloris atau untuk memperbaiki rasa. Karmin bukan memperbaiki rasa tapi memperbaiki warna ya, koloris. SL atau saccharum lactis korigen saporis untuk memperbaiki rasa. Kemudian penggolongan obat, karena di sini obatnya zat aktifnya adalah acetaminophenum, maka cukup kita tulis di penggolongan obat acetaminophenum sebagai obat bebas. Karena karmin dan SL itu hanya sebagai zat tambahan. Obatnya acetaminophenum, golongannya obat bebas, kemudian logonya berwarna hijau. Dan lanjut OTT. Ini OTT kepanjangannya adalah obat tak tercampurkan. Di sini tidak ada OTT, makanya Ibu strip. Kemudian perhitungan dosis. Nah, biasanya dihitung di sini adalah dosis maksimal. Setelah kita cek di buku Farmakope, untuk acetaminophenum itu tidak ada dosis maksimalnya. Makanya Ibu strip. Berikutnya, ini adalah cek fisik. Cek fisik ini adalah expired date. Nanti kalian bisa cek di kemasan obatnya ada
expired date dari obat itu. Nanti tinggal dicatat di sini. Kemudian Karmin berapa expirednya, SL juga berapa expirednya. Pada saat kalian menulis ternyata obatnya itu expired sudah 2019. Kalian lapor ke pengawasnya. Bu, obatnya expired, seperti itu. Terus ini adalah penimbangan. Nah, ingat ya. Ingat di sini kalau ada DTD, maka ini kita kali sama numero. Ingat, kalau ada DTD di sini, maka jumlah obat yang di sini kita kali sama numero. Makanya di penimbangan acetaminophenum 0,250 Ibu kali sama numeronya 10. Dapat 2 gram 500 atau 2,5 gram. Dicatat, anak timbangan yang harus diambil kalau kalian mau menimbang adalah anak timbangan 2 gram 1 dan 500 mg 1. Menimbangnya di timbangan yang besar atau di timbangan yang gram. Ini Karmin. Nah, Karmin di sini tidak Ibu kali sama numero karena Karmin ini digunakan hanya sedikit. 50 mg atau 0,05 gram kita jadikan ke miligram sama dengan 50 mg. Nah, ini jadi angkanya ini tetap 50 mg. Jadi Karminnya nanti kalian timbang 50 mg di timbangan yang kecil atau timbangan yang miligram. Kemudian SL-nya di sini kan tulisannya kuantum statis secukupnya. Makanya di sini nah Ibu kali 0,5 dikali 10. Dari mana 0,5? 0,5 ini adalah ketetapan untuk berat satu bungkus puyer itu adalah 0,5 gram. Jadi ini kan satu bungkus puyer itu beratnya 0,5. Kita mau membuat 10 maka 0,5 kita kali 10 jumlahnya. Kemudian kita kurangkan dengan bahan yang sudah ada. Nah, kita kurangkan dengan paracetamol dan Karmin tadi. 5 dikurang dengan ini dapat 2,45. Jadi, agar berat satu bungkus SL, satu bungkus puyernya 0,5, maka kita tambahkan ini. SL-nya sebanyak 2,45 untuk 10 bungkus. Ya, jadi nanti yang kalian timbang acetaminophenum 2,5 gram, Karmin 0,05 gram, SL 2,45 gram. Ya. Kita lanjut ke cara kerja. Nah, karena di sini hanya ada 3 bahan, maka boleh kalian timbang sekaligus 3 bahan ini. Pertama-tama, seperti kalian praktikum pada hari sebelumnya, setarakan timbangan. Kalau sudah setarakan timbangan, siapkan alat dan bahan. Ya. Kalian keluarkan anak timbangannya, letakkan di sebelah timbangan dulu. Setelah itu, timbang acetaminophenum 2 gram, Karmin 0,05 dan SL 2,45 gram. Kalau 2,45 gram, anak timbangan yang harus kalian ambil adalah 2 gramnya 1, 200 mg-nya 2, 50 mg-nya 1. Dicatat. Untuk 2,45 gram, anak timbangan yang harus kalian ambil 2 gramnya 1, 200 mg-nya 2, 50 mg-nya 1. Sehingga totalnya 2,45. Ya. Kemudian masukkan acetaminophenum ke dalam mortir gerus halus. Nah, jadikan ikuti cara kerjanya sambil diingat, ya. Kemudian tambahkan setengah SL ke dalam mortir gerus et homogen, artinya bercampur rata. Setelah itu tambahkan Karmin ke dalam mortir gerus et homogen. Terakhir tambahkan sisa SL gerus et homogen. Setelah itu bagi serbuk menjadi 2 bagian di atas timbangan sama rata. Bagi serbuk masing-masing menjadi 5 bagian secara visual. Ini kelanjutannya, silakan ditambahkan di catatannya. Bungkus puyer, kemas, masukkan ke dalam pot, beri etiket dan tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Tolong ini ditambahkan di cara kerja yang terakhir. Ya. Kalau sudah, kalian bikin etiket seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam pot puyernya yang sudah dibungkus. Oke. Nah, di sini ada para ACC pembuatan. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan ini, kalian harus mendapatkan ACC atau parap, ya. Jadi kalian tulis ini tanggal kalian praktikum.
Kemudian nanti kalau misalnya kata Bu, ya silahkan kerjakan jurnalnya, artinya kalian tulis waktu pengerjaannya, waktu mulai itu jam berapa, misalnya jam 9, tulis jam 9 pada saat mulai di lab itu ya. Kemudian kalau sudah ditulis, baru kalian minta sama pengawasnya, datangin aja pengawasnya, permisi Bu, saya mau minta para pembuatan. Kalau sudah minta para pembuatan, barulah kalian boleh mengerjakan ini ya, barulah kalian boleh menimbang ya. Kalau menyetarakan itu di awal, pada saat kita cek alat awal itu, cek alat sama setarakan timbangan itu di awal. Kemudian langkah yang kedua ini menimbang acetaminophenum setelah kalian mendapat paraf ini. Nah, nanti sediaannya sudah selesai, kalian lapor lagi ke pengawas, Bu, sediaan saya atau puyer saya sudah jadi. Kalian serahkan ke pengawas, nanti pengawasnya mencek, nanti pengawasnya akan memparaf di sini. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Tolong dicatat dan pelajari baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.